Sebuah kemenangan spektakuler Francesco Bagnaia di sprint race MotoGP Malaysia 2025 justru membuka sebuah kotak Pandora yang mengejutkan. Dilaporkan ada sebuah anomali besar pada motor Desmosedici GP25 yang ditungganginya. Sebuah masalah teknis krusial yang disinyalir justru disembunyikan rapat-rapat oleh garasi Ducati. Informasi ini yang baru saja diungkap oleh seorang legenda kaliber Dani Pedrosa berpotensi mengubah cara kita memandang dominasi Pecco Bagnaia dan bahkan bisa memicu investigasi teknis mendalam. Mari kita putar waktu sejenak ke sirkuit internasional Sepang, Sabtu 25 Oktober 2025. Francesco Bagnaia yang datang dengan tren performa yang kurang meyakinkan di beberapa seri terakhir, tiba-tiba tampil menggila. Ia berhasil merebut pole position setelah berjuang dari sesi kualifikasi 1 Q1, sebuah pencapaian yang menunjukkan determinasi luar biasa. Di sesi sprint race, Pecco Bagnaia melesat tanpa perlawanan berarti memimpin balapan 10 putaran dari awal hingga akhir dan finish di depan duo Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Alguersuari. Kemenangan ini yang menambah 12 poin krusial membuatnya kembali merebut posisi ketiga di klasemen sementara dari Marco Bezzecchi. Dari luar, semua terlihat sempurna, sebuah kebangkitan yang heroik dari seorang juara dunia. Namun, di balik selebrasi di Parc Ferme, sebuah pengakuan mengejutkan dari Bagnaia sendiri menjadi pemicu drama ini. Sesaat setelah selebrasi kemenangannya, Francesco Bagnaia membuat klaim yang membuat seluruh pedok terhenyak. Diduga perangkat ride height device atau pengatur ketinggian bagian belakang motornya tidak berfungsi sepanjang balapan. Ini bukan masalah sepele. Perangkat ini adalah salah satu inovasi teknis paling krusial di era MotoGP modern. Fungsinya adalah untuk menurunkan pusat gravitasi motor saat akselerasi di trek lurus, meminimalisir wheelie, dan memaksimalkan transfer tenaga mesin ke roda belakang. Tanpa perangkat ini, seorang pembalap akan kehilangan beberapa per 10 detik di setiap putaran, terutama di sirkuit seperti Sepang yang memiliki 2 trek lurus panjang. Pengakuan inilah yang langsung ditangkap oleh radar tajam seorang Dani Pedrosa, sang Little Samurai yang kini dikenal sebagai salah satu analis dan test rider paling dihormati di pedok KTM, memberikan pandangan yang sangat mendalam. Menurut sumber yang meliput komentarnya, Pedrosa menyatakan kebingungannya. "Saya masih belum bisa memberikan Anda jawaban yang jelas," kata Pedrosa, menunjukkan betapa kompleksnya situasi ini. Saat kesimpulan bahkan tidak diketahui oleh orang yang terlibat di dalamnya, maka yang di luar apalagi? Ini adalah pernyataan kunci. Dani Pedrosa dengan pengalamannya selama belasan tahun membalap di level tertinggi menyoroti sebuah keanehan. Bagaimana mungkin seorang pembalap bisa mendominasi balapan dengan salah satu komponen vital motornya tidak berfungsi? Dani Pedrosa bahkan melontarkan sebuah spekulasi yang brutal. Bagnaia menyebut bahwa perangkat belakangnya tidak berfungsi pada 10 putaran sesi sprint, tetapi dia masih mencatatkan waktu di angka 58-an. Kalau sistem itu berfungsi dengan baik, mungkin dia bisa di angka 57-an, tambah Pedrosa. Bayangkan, 1 detik lebih cepat. Di dunia MotoGP, selisih 0,1 detik saja sudah bisa menentukan posisi podium. Jika analisis Pedrosa ini benar, berarti ada 2 kemungkinan yang sama-sama menggemparkan. Kemungkinan pertama, Francesco Bagnaia adalah seorang alien, seorang pembalap dengan talenta supernatural yang mampu mengatasi malfungsi teknis parah dan tetap menjadi yang tercepat. Ini akan menempatkan namanya sejajar dengan para legenda yang mampu melakukan hal-hal mustahil di atas motor. Namun, ada kemungkinan kedua yang lebih gelap dan kontroversial. Mungkinkah ada sesuatu yang lain pada motor Ducati Desmosedici GP25 milik Bagnaia?
Apakah ada kompensasi performa dari sektor lain yang begitu superior sehingga mampu menutupi kekurangan dari ride height device yang rusak? Gosip-gosip di pedok seringkali berhembus liar. Ada yang bilang Ducati mungkin telah menemukan sebuah terobosan rahasia di area engine mapping atau aerodinamika yang membuat motor mereka tetap stabil dan cepat bahkan dalam kondisi tidak ideal. Jika kita melihat ke belakang, Ducati memang punya sejarah panjang dalam inovasi yang menggoncang regulasi. Mulai dari winglet yang fenomenal, whole shot device, hingga ride height device itu sendiri. Setiap inovasi ini selalu memicu perdebatan dan seringkali memaksa tim-tim lain untuk pontang-panting mengejar ketertinggalan. Bukan tidak mungkin, apa yang kita saksikan di Malaysia adalah puncak dari gunung es inovasi terbaru mereka. Sebuah rahasia yang bahkan membuat malfungsi komponen krusial seolah tidak berarti. Situasi ini menjadi semakin panas ketika kita menariknya ke dalam konteks rivalitas internal di dalam Ducati. Musim 2025 adalah musim yang penuh tekanan bagi Francesco Bagnaia. Kedatangan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati telah mengubah seluruh lanskap psikologis di garasi merah. Bagnaia, sang juara dunia bertahan, tiba-tiba harus berbagi garasi dengan seorang juara dunia 8 kali yang dikenal dengan gaya balapnya yang ultra agresif dan kemampuannya beradaptasi dengan motor apapun. Dani Pedrosa, dalam analisisnya di kesempatan lain, pernah menyoroti bagaimana kehadiran Marc Marquez menjadi beban psikologis bagi Bagnaia. Pecco, yang dikenal memiliki gaya balap yang sangat halus dan membutuhkan motor yang sempurna sesuai keinginannya, kini harus berhadapan dengan Marquez yang bisa cepat dalam kondisi apapun. Kemenangan di Malaysia ini, apalagi dengan drama mesin rusak, seolah menjadi jawaban telak dari Bagnaia. Ini adalah sebuah pesan, bahkan dengan motor yang tidak sempurna, saya masih bisa mengalahkan kalian semua. Ini bukan lagi sekedar pertarungan di lintasan, ini adalah perang mental. Apakah klaim soal ride height device ini juga merupakan bagian dari psy war yang dilancarkan Bagnaia dan Ducati? Tujuannya mungkin untuk menunjukkan kepada para rival, terutama Marc Marquez, bahwa level performa mereka masih jauh di atas. Sebuah cara untuk mengatakan, jika dengan motor bermasalah saja kami bisa menang, bayangkan apa yang bisa kami lakukan saat semuanya sempurna. Rivalitas ini mengingatkan kita pada era-era panas di masa lalu. Kita teringat pada perseteruan antara Francesco Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha, atau bahkan Casey Stoner dengan para rivalnya. Di level tertinggi, pertarungan tidak hanya soal kecepatan, tapi juga soal siapa yang bisa masuk ke dalam kepala lawannya. Kemenangan Francesco Bagnaia di Sepang yang dibumbui dengan misteri teknis ini telah berhasil melakukan hal tersebut. Seluruh pedok kini membicarakannya, menganalisisnya, dan bertanya-tanya. Lalu, apa dampaknya ke depan? Jika klaim Bagnaia ini 100% benar dan analisis Dani Pedrosa akurat, maka tim-tim rival seperti KTM, Aprilia, Yamaha, dan Honda harus benar-benar waspada. Ini menandakan bahwa paket Ducati Desmosedici GP25 memiliki potensi dasar yang begitu mengerikan. Keunggulan fundamental mereka mungkin sudah mencapai titik di mana satu atau dua masalah teknis tidak lagi bisa menghentikan mereka. Ini akan memaksa para insinyur di pabrikan lain untuk bekerja lebih keras lagi selama musim dingin untuk mengejar ketertinggalan yang tampaknya semakin melebar. Bagi Francesco Bagnaia sendiri, kemenangan ini adalah suntikan kepercayaan diri yang sangat besar menjelang akhir musim 2025 dan menyongsong musim 2026. Meskipun posisi kedua di klasemen sudah tidak mungkin diraih, membuktikan bahwa ia bisa menang dalam kondisi sulit akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin di dalam tim Ducati, terutama dalam persaingannya dengan Marc Marquez. Namun, jika ada sedikit saja keraguan terhadap klaim ini, atau jika terbukti ini adalah bagian dari strategi komunikasi Ducati, maka ini bisa menjadi bumerang. Rivalitas di dalam garasi bisa semakin memanas. Marc Marquez dengan insting predatornya pasti tidak akan tinggal diam. Dia akan semakin termotivasi untuk membongkar setiap detail performa motor dan rekan setimnya.
kita bisa melihat persaingan yang lebih terbuka dan bahkan brutal di seri-seri balapan berikutnya. Yang pasti, drama di Sepang ini telah menetapkan sebuah panggung yang sangat menegangkan untuk sisa musim 2025 dan memberikan kita semua bahan perbincangan panas hingga lampu start kembali menyala. Bagaimana menurut kalian para pecinta MotoGP? Apakah ini bukti kejeniusan seorang Francesco Bagnaia yang mampu menaklukkan mesin yang bermasalah? Ataukah ini adalah sebuah permainan pikiran tinggi dari Ducati untuk mengintimidasi lawan-lawannya? Apakah Dani Pedrosa benar bahwa Pecco bisa 1 detik lebih cepat? Tuliskan teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan analisis tajam seperti ini, dan yang paling penting, subscribe channel Gala Speed News dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terpanas, terdalam, dan paling kontroversial dari dunia MotoGP. Kami akan terus mengawal setiap drama dan intrik yang terjadi di dalam dan di luar lintasan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.